Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 471, Surat Perintah Kematian. Qian Jianzong dan ahli lainnya menatap punggung Ye Chen dengan bingung. Hall Master baru ini terlalu ambisius. Namun, mereka tidak menganggap hal itu mustahil. Bagaimanapun, kekuatan Hall Master terlihat jelas bagi semua orang. Semua orang saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sepertinya semua orang memikirkan hal yang sama. Di Hotel Carlton Fish di Xiangjiang, Ye Chen kembali ke kamar hotel dan tidak menemukan tanda-tanda Wei Ying di ruang tamu. Saat dia hendak mencarinya, dia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Dia tanpa sadar melirik ke kamar mandi, dan ekspresinya membeku. Karena dinding kamar mandi hotel terbuat dari kaca matte, samar-samar dia bisa melihat sosok Wei Ying. Jadi, untuk menghindari kecurigaan, Ye Chen berbalik untuk turun untuk mencari udara segar. Saat itu, pintu kaca terbuka, dan Wei Ying keluar dengan rambut panjang basah tergerai seperti air terjun. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa. Dia masih bersenandung sedikit dan sepertinya suasana hatinya sedang baik. Dia mengambil handuk dari samping, dan hendak mengeringkan badan ketika dia melihat sosok dari sudut matanya. Dia memutar lehernya dengan kaku, dan detik berikutnya, mata mereka bertemu. Wei Ying menahan napas, dan bekas kemerahan menjalar ke lehernya dan kemudian ke pipinya. Setelah beberapa detik, dia akhirnya bereaksi dan segera menutupi dirinya dengan handuk. Kamu Chen, kenapa kamu tidak berbalik? Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat tubuh Wei Ying. Bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan? Dia mengira Ye Chen akan kembali sangat terlambat, tetapi siapa sangka dia akan kembali dalam waktu kurang dari 1 jam. Ye Chen hanya bereaksi saat mendengar suara Wei Ying. Dia berbalik dan teleponnya berdering. Dia hanya bisa berbalik dan mundur ke sudut ruang tamu. Dia dengan canggung mengangkat telepon. Wei Ying segera mengeringkan tubuhnya dan berjingkat ke ruang tamu untuk mengambil pakaiannya. Wajahnya semakin merah. Dia mengintip Ye Chen beberapa kali dari sudut matanya dan menyadari bahwa Ye Chen tidak mengintip. Saat ini, Ye Chen sedang berbicara dengan Bao Xinhe di telepon. Bao Xinhe telah bertemu dengan kepala keluarga Bao, dan setuju untuk bertemu di rumah minum teh 9 naga di kota Xiangjiang pada jam 8 malam. Kali ini, semua penjaga berkumpul di kota Xiangjiang, yang menunjukkan betapa seriusnya situasinya. Setelah menutup telepon, pandangan Ye Chen tertuju pada Wei Ying, yang sedang menggigit bibirnya, pipinya memerah saat dia menatap Ye Chen dengan malu-malu. Tentang itu, Ye Chen hendak berbicara ketika Wei Ying memotongnya dengan cepat. Tidak ada yang terjadi sekarang, kan? Juga, Ye Chen, aku sedikit lapar sekarang. Ajak aku makan sesuatu. Wei Ying mengubah topik pembicaraan. Dia bisa merasakan wajahnya masih sangat merah. Oke, ada restoran di bawah. Ayo pergi makan. Pada saat yang sama, Gunung Jiangdao. Seorang pria berjubah panjang sedang berlutut di depan Fang Zhenye. Bagaimana penyelidikannya? Fang Zhenye bertanya sambil menyeka pedangnya hingga bersih. Pria berjubah panjang itu menyerahkan tablet di tangannya. Grandmaster Fang, silakan lihat. Fang Zhenye melirik tablet itu dan mendengus dingin. Saya benci hal modern seperti ini. Katakan saja. Pria berjubah panjang itu tertegun, tapi dengan cepat tersenyum dan berkata, iya, iya. Grandmaster Fang, anak yang Anda minta saya perhatikan pergi pagi ini. Fang Zhenye menyarungkan pedangnya. Anak ini sebenarnya berpikir untuk melarikan diri. Biarpun dia kabur ke luar negeri, aku masih bisa menangkapnya. Hanya orang sombong yang akan melakukan sesuatu yang begitu pengecut. Grandmaster Fang, Anda salah paham. Anak itu tidak melarikan diri. Alih-alih. Daripada apa, jika kamu tidak langsung ke pokok permasalahan, aku akan membunuhmu, kata Fang Zhenye dengan marah. Mendengar ini, pria berjubah panjang itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia buru-buru berkata, Grandmaster Fang, menurut kabar terbaru, anak itu terbang ke sini dengan jet pribadi. Dengan kata lain, dia berada di dekat Gunung Jiangdao. Mendengar ini, mata Fang Zhenye menyipit. Bukannya melarikan diri, dia malah mati. Tahukah kamu di mana sebenarnya anak ini berada? Juga, apakah anak itu memiliki ahli atau orang tua yang menemaninya?
Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Fang Zhenyi. Satu-satunya ketakutannya adalah orang di belakang Ye Chen akan bertindak. Jika Ye Chen membawa orang-orang dari sekte manapun dia berasal saat ini, dia harus memikirkan tindakan pencegahan lainnya. Pria berjubah panjang itu menggelengkan kepalanya. Kami belum mendapatkan informasi konkretnya. Saya mengirim orang untuk menyelidikinya. Sedangkan yang lainnya, anak ini benar-benar ada yang menemaninya. Namun menurut pemeriksaan, orang yang datang bersamanya adalah seorang gadis cantik. Dia tidak memiliki latar belakang seni bela diri dan merupakan guru bahasa Inggris di Capital City University. Mendengar ini, bibir Fang Zhenyi membentuk senyuman lucu. Sepertinya Ye Chen cukup playboy. Hehe, karena dia tidak sabar untuk mati, aku akan memenuhi keinginannya. Bawa beberapa murid ke kaki gunung dan sebarkan beritanya. Siapapun yang mengambil kepala Ye Chen akan mendapatkan perlindungan abadi dari Gunung Jiangdao. Saya ingin melihat berapa lama anak ini bisa bertahan. Mata pria berjubah panjang itu mengecil. Grandmaster Fang tidak menganggap enteng masalah ini. Gunung Jiangdao adalah gunung suci kota Xiangjiang dan kepercayaan banyak penduduk setempat. Itu sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Orang biasa tidak bisa memanjatnya, mereka juga tidak berani melakukannya. Sekarang, Grandmaster Fang menawarkan perlindungan Gunung Jiangdao dengan imbalan kepala Ye Chen, yang setara dengan membuat semua orang di Xiangjiang membunuh anak ini. Bahkan jika anak itu tidak mati, dia tidak akan pernah merasa damai. Bab 472, kami mencoba menyelamatkanmu. Saat itu jam 8 malam, dan angin bertiup di sekitar rumah teh 9 naga. Segera, Bao Xinhe, yang telah menunggu di pintu masuk, melihat mereka berdua tiba. Dia berjalan mendekat dengan penuh semangat dan mengulurkan tangannya. Ten, ya, kamu akhirnya sampai di sini. Sang patriark dan teman-temannya sedang minum teh di dalam. Apakah kamu sudah lama berada di sini? Kami baru saja tiba. Kedai teh ini dibuka oleh seorang teman saya. Rasanya benar-benar otentik. Baiklah. Bao Xinhe membawa Ye Chen ke kamar pribadi. Ada dua orang bijak yang duduk di dalam kamar pribadi. Salah satu dari mereka tampak agak mirip dengan Bao Xinhe, dan merupakan kepala keluarga. Keluarga Bao, Bao Peimin. Adapun yang lainnya, dilihat dari auranya, dia juga salah satu penjaga. Begitu Ye Chen melangkah maju, dia merasakan dua pasang mata menatapnya. Selanjutnya, tekanan spiritual yang kuat melanda tubuhnya. Kedua lelaki tua itu memperlihatkan senyuman lucu, karena mereka sangat ingin tahu tentang Ye Chen, terutama tentang bagaimana dia, seorang pemuda berusia 20-an, berhasil membunuh seorang wali. Ye Chen merasa seolah-olah dua gunung besar menekan bahunya. Seandainya dia orang biasa, dia pasti sudah berubah menjadi tumpukan bubur. Dia mendengus dingin dan menggoyangkan bahunya. Naga darah di tubuhnya melonjak, dan aura mengerikan yang kuat sepertinya mengembun menjadi pisau tajam yang tanpa ampun menebas tekanan di bahunya. Ledakan. Sesuatu di belakang Ye Chen hancur. Mata kedua lelaki tua itu menyipit dan mereka menarik tekanan spiritual mereka. Seperti yang diharapkan, pahlawan lahir di kalangan generasi muda. Wei Ying juga mengikutinya masuk. Saat dia hendak duduk, penjaga lainnya berkata, orang yang tidak ada hubungannya harus pergi. Ekspresi Wei Ying membeku. Dia tahu bahwa wali ini sedang membicarakannya. Dia hendak berdiri dan pergi ketika Ye Chen meraih tangannya. Dia adalah temanku. Jika dia tidak ada hubungannya, maka aku akan pergi juga. Wei Ying, duduk, kata Ye Chen dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Wei Ying meliriknya dan duduk dengan patuh. Nenek moyang keluarga Bao, Bao Peimin, tidak keberatan, tapi ekspresi wali lainnya sedikit jelek. Dia telah mendengar bahwa Ye Chen sangat arogan dan menganggapnya berlebihan. Sekarang, tampaknya hal itu benar. Bao Xinhe mencoba memuluskan segalanya. Dia berkata kepada Bao Peimin, Patriark, menurutku kamu datang ke sini bukan hanya untuk minum teh, kan? Bao Peimin mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, saya telah mengetahui tentang apa yang terjadi. Meski bukan Anda yang memulai konflik, Anda seharusnya tidak membunuh wali itu. Anda bisa saja melukainya dengan serius, tetapi Anda tidak seharusnya membunuhnya. Kamu juga seharusnya tidak memenggal kepala ketiga murid Fang Zhenyi. Fang Zhenyi sekarang mengusulkan agar kami menilai Anda di meja bundar. Kali ini walinya hanya 19 orang,
artinya tidak mungkin terjadi pemungutan suara yang imbang. Saya telah meminta pendapat beberapa wali. Ini sangat merugikan Anda, dan kebanyakan dari mereka berencana untuk menekan Anda. Jika bukan karena hubungan dekatmu dengan Xin He, aku mungkin akan goyah juga. Ye Chen memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya bingung. Dengan kekuatan Fang Zhenyi, mengapa dia tidak berinisiatif membunuhku? Sebaliknya, dia melakukannya secara tidak langsung dan melibatkan 18 orang lainnya. Bukankah ini lebih merepotkan? Bao Peimin mengelus jenggotnya dan berkata dengan ringan, Fang Zhenyi tidak bodoh. Satu-satunya keuntungan yang Anda miliki adalah latar belakang misterius Anda. Anda menghilang selama 5 tahun tanpa jejak. Yang dia takuti bukanlah kamu, tapi kekuatan di belakangmu. Kalau dia pakai meja bundar, berarti keputusannya didukung semua wali. Bahkan jika sesuatu terjadi, kekuatan di belakang Anda tidak bisa berkata apa-apa, apalagi menyalahkan Fang Zhenyi. Jika saya jadi Anda, saya akan mengeluarkan sinyal kuat untuk memberitahu semua orang bahwa Anda memiliki kekuatan kuat yang melindungi Anda, kekuatan yang cukup kuat untuk membuat Fang Zhenyi waspada. Dengan cara ini, masalah ini akan berakhir dengan baik. Jadi, apakah kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat di belakangmu? Bao Peimin menatap Ye Chen dengan tatapan membara. Ini juga merupakan tujuan perjalanannya. Dia tidak akan menunjukkan niat baik kepada Ye Chen tanpa alasan, dia juga tidak akan memihak hanya karena beberapa kata dari anggota keluarga Bao. Jika Ye Chen benar-benar memiliki kekuatan besar di belakangnya, maka dia sedang mencari peluang. Selama dia memainkan kartunya dengan benar, dia akan mampu mengambil langkah maju dalam jalur seni bela diri. Dari penyelidikannya, dia mengetahui bahwa Ye Chen memiliki teknik seni bela diri dan teknik budidaya yang kuat. Hanya ada dua kemungkinan untuk ini. Entah Ye Chen secara tidak sengaja memperoleh warisan, atau ada ahli atau kekuatan di belakang Ye Chen. Menurut kata-kata Bao Xin He, orang di belakang Ye Chen kemungkinan besar berasal dari pegunungan Kunlun. Kedua tetua dan Bao Xin He menatap Ye Chen, menunggu rahasianya terungkap. Tanpa diduga, Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, maaf mengecewakanmu, tapi aku sendirian. Dia tentu saja tidak akan mengatakan bahwa ada 100 ahli perkasa kuno berdiri di belakangnya. Bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia juga tidak mau menyebut nama lelaki tua itu. Orang tua itu terbiasa hidup menyendiri dan tidak suka diganggu. Mengenai penilaian wali, dia tidak takut. Bagaimanapun, Chen Tian kemungkinan besar akan segera kembali. Begitu dia melakukannya, masalah ini akan mudah diselesaikan. Bahkan jika Chen Tianli tidak kembali, sudah ada beberapa batu nisan di makam samsara yang menunjukkan tanda-tanda aktivasi. Jika Fang Zhenyi atau para penjaga ingin menjatuhkannya, mereka harus bersiap untuk mati. Mendengar jawaban ini, wali lainnya berdiri dan berkata dengan kasar, Ye Chen, sebaiknya kamu memahami satu hal. Kami mencoba menyelamatkanmu. Bagaimana seorang kultivator yang sendirian bisa mencapai alam kesatuan dalam waktu 5 tahun? Ye Chen sengaja menyembunyikannya. Di matanya, dia hanya mempermainkan mereka. Bao Peimin menghela nafas. Dia sudah menebak hasil ini, tapi dia tetap berkata, Ye Chen, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Setiap seniman bela diri memiliki rahasianya masing-masing. Namun, saya tetap akan mengungkapkan informasi bahwa Anda memiliki sekte kuat di belakang Anda kepada dunia luar. Setidaknya itu mungkin membingungkan sebagian orang. Awalnya aku ingin membantumu, tapi sekarang sepertinya kami mubazir. Sisanya akan bergantung pada Anda. Saya juga akan memberikan suara menentang proposal tersebut pada pertemuan meja bundar. Itu saja. Anda bisa pergi dulu. Xin He, suruh tamu kita keluar. Nada suara Bao Peimin dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, untuk membentuk hubungan yang baik. Pada saat ini, seorang pria parubaya bergegas masuk dan membisikkan beberapa kata ke telinga penjaga lainnya. Beberapa detik kemudian, senyum dingin muncul di bibir penjaga itu. Bab 473, Dua Jari. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan penuh minat, Ye Chen, ada sesuatu yang menurutku berhak kamu ketahui. Anda dan teman Anda telah menjadi sasaran kekuatan besar dan keluarga di kota Xiangjiang. Jika Anda bersedia memberitahu kami apa yang Anda sembunyikan, Bao Tua dan saya mungkin bisa membantu Anda. Jika tidak,
Anda bahkan mungkin tidak dapat hidup sampai hari pertemuan meja bundar dimulai. Ye Chen mengabaikannya dan meraih tangan Wei Ying saat mereka menuju keluar. Karena negosiasi telah gagal, apa gunanya tetap tinggal? Setelah Ye Chen pergi, Bao Peimin mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Penjaga itu mendengus dingin sebagai jawaban. Anak ini sedang mencari masalah. Fang Zhenye berencana membunuhnya dengan pisau pinjaman kali ini. Dia mengeluarkan surat perintah kematian, dengan perlindungan Gunung Jiangdao sebagai hadiahnya. Memang benar dia membunuh seorang wali, tapi bisakah dia menghadapi ratusan pasukan? Kota Xiangjiang sangat berbahaya. Tanpa perlindungan kita, anak ini akan hancur. Bahkan gadis muda cantik di sampingnya akan mati. Bao Peimin mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum dia berkata kepada Bao Xinhe, Xinhe, perhatikan gerakan Ye Chen selama periode waktu ini. Jika dia dalam bahaya, segera beritahu saya. Mendengar ini, penjaga itu tercengang. Bao tua, apakah kamu masih akan melindungi anak ini? Anak ini bahkan tidak mau menunjukkan ketulusan apapun. Apakah dia layak? Dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan malam ini. Bao Peimin menyesap tehnya dan suaranya yang halus terdengar, saya melihat sesuatu yang berbeda pada anak ini. Setelah bertahun-tahun, tingkat kultivasi saya tidak meningkat. Sepertinya saya telah mencapai puncak di Huaxia, namun saya tahu betul bahwa masih ada orang-orang berkuasa di beberapa bagian Huaxia yang lebih kuat dari saya. Saya sedang mengejar akhir dari jalur seni bela diri, jadi ini hanyalah pertaruhan yang ingin saya ambil. Penjaga lainnya menggelengkan kepalanya. Dia merasa Bao Peimin sudah terlalu tua untuk melihat kebenaran di hadapannya. Bocah itu sombong dan cuek. Dia akan dibunuh dalam beberapa hari. Ye Chen dan Wei Ying meninggalkan kedai teh, memanggil taksi, dan langsung menuju hotel. Setelah mobil melaju agak jauh, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya dan melirik ke arah pengemudi. Pengemudi itu menatapnya melalui kaca spion, tetapi dengan cepat berbalik setelah memperhatikan tatapan Ye Chen. Bibir Ye Chen membentuk senyuman. Jalan ini sama sekali bukan jalan menuju hotel, dan terlihat jelas bahwa mereka sedang menuju ke suatu daerah terpencil. Wei Ying juga merasakan sesuatu. Dia hendak menanyakannya ketika dia menyadari bahwa tangan Ye Chen memegang tangannya. Dia menatap Ye Chen dengan heran, dan kemudian menyadari bahwa Ye Chen sedang mengedipkan mata padanya. Karena itu, dia tetap diam. Ketika mobil sampai di tepi pantai Xiangjiang yang tenang, akhirnya berhenti. Sopir itu sangat terkejut. Mungkinkah dua orang di belakangnya benar-benar tidak menyadari apapun? Di sini, Ye Chen bertanya dengan tenang, tidak bergerak seperti gunung. Pengemudi tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan berkata dengan sinis, kami di sini, tapi bukan di hotelmu, tapi kuburanmu. Sopir keluar dari mobil dan menutup pintu. Di saat yang sama, puluhan orang muncul dari kegelapan, masing-masing memancarkan aura bela diri dan memegang senjata tajam. Niat membunuh dingin mereka menyelimuti taksi. Ye Chen dengan tenang keluar dari mobil dan berkata kepada Wei Ying, tetaplah di dalam mobil dan mainkan ponselmu sebentar. Setelah aku selesai dengan mereka, aku akan membawamu kembali ke hotel. Wajah Wei Ying pucat. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Chen membuat segel tangan dan mengetuk taksi. Dalam sekejap, cahaya keemasan bersinar dan menyelimuti taksi. Ye Chen kemudian bersandar di taksi dan menyalakan rokok. Asap berputar-putar. Dari kegelapan, seorang pria berpenampilan anggun berkacamata melangkah keluar. Namun, berlawanan dengan penampilannya, auranya melonjak dengan niat membunuh. Ratusan orang tewas di tangan pria ini. Pria itu memegang foto di tangannya dan melirik ke arah Ye Chen. Matanya langsung berbinar karena kegembiraan. Bahkan ada sedikit fanatisme merah. Kamu adalah Ye Chen. Sepertinya surga benar-benar membantuku. Selama aku mengambil kepalamu, perlindungan abadi Gunung Jiangdao pasti akan menjadi milikku, Qi Yu Heng. Saat itu, keluarga Li tidak lagi menjadi pemimpin kota Xiangjiang, tetapi keluarga Qi Yu. Ye Chen mengeluarkan rokok dari mulutnya dan berdiri di sana dengan tenang. Angin laut bersiul di tengah gelapnya malam. Saya hanya punya satu batang rokok lagi untuk dihisap. Mendengar ini, ekspresi Qi Yu Heng membeku. Dia tidak menyangka anak ini menjadi begitu sombong. Orang-orang yang dibawanya adalah para elit keluarga Qi Yu di kota Xiangjiang. Siapa yang bisa melawan mereka? Namun,
Karena itu adalah surat perintah kematian yang dikeluarkan oleh keputusan Gunung Jiangdao, dia tidak berani menganggap entengnya. Dia melirik para ahli di sampingnya dan berkata, lepaskan kepala anak itu dari bahunya. Siapapun yang bisa melakukannya akan mendapat imbalan besar. Ya, Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, lusinan bayangan hitam melonjak ke arah Ye Chen, senjata mereka berkilau dingin di bawah sinar bulan. Ye Chen mengetuk jendela mobil dan berkata pada Wei Ying, tutup matamu. Wei Ying ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tetap menurutinya dengan tenang. Saat dia menutup matanya, Ye Chen bergerak. Hembusan angin bertiup di sekelilingnya, saat dia menyerang penyerangnya. Dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa bukan orang-orang ini yang hadir. Ada orang lain yang bersembunyi di tengah kegelapan, menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak. Orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari kubu Fang Zhenyi. Jika mereka membunuh Ye Chen di sini, keluarga Qiyu yang akan disalahkan. Weng, Ye Chen mengulurkan dua jarinya untuk menghadapi serangan mengerikan yang datang padanya, jari-jarinya sepertinya menjadi semacam pedang yang tak terlihat. Qiyu Heng dan para ahli tersembunyi mengerutkan kening. Tidak ada yang menyangka bahwa anak ini bahkan tidak akan menghunus pedangnya saat menghadapi krisis seperti itu. Hanya dua jari. Lelucon yang luar biasa. Namun, detik berikutnya, pedang Qi yang menakutkan melingkari jari Ye Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakar keluarga Qiyu yang sudah berjarak kurang dari 2 meter dari Ye Chen membelalak kaget saat melihat pemandangan ini. Siapa sangka anak ini akan mengeluarkan aura yang begitu mengejutkan saat ini. Bagaimana pedang Qi bisa digunakan seperti ini? Memotong. Ye Chen tidak memberikan banyak waktu kepada orang-orang ini untuk berpikir saat dia menyerang, mengayunkan kedua jarinya ke arah musuh-musuhnya. Teknik ini adalah jurus yang diajarkan oleh Slaughter Dao Lord kepadanya. Jika dia mengembangkannya hingga mahir, dia bahkan akan mampu menandingi beberapa artefak spiritual yang lebih hebat. Meskipun Ye Chen hanya menggores permukaannya, gerakan ini telah mengejutkan musuh-musuhnya, baik yang tersembunyi maupun terbuka. Ledakan. Suara gemuruh terdengar saat tubuh puluhan orang itu meledak dan roboh ke lantai. Tak ada satupun yang selamat. Bab 474, Intimidasi. Saat Ye Chen mengangkat dua jari tadi, semua orang mencibir dalam hati. Namun, hasilnya sejelas hari di hadapan mereka. Bahkan seseorang dengan pedang spiritual biasa tidak akan mampu menampilkan niat pedang mengerikan seperti itu. Mendesis. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkesiap. Ye Chen telah membunuh lusinan ahli hanya dengan dua jari. Apakah dia masih menyerang manusia? Beberapa ahli tersembunyi bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Siapa pemburu dan siapa mangsanya di sini? Qiyu Heng menyaksikan semua orang yang dibawanya meninggal. Dia sangat ketakutan sehingga dia menjatuhkan diri ke tanah. Dia ingin berbicara, tetapi dia menemukan kekuatan tak kasat mata menahan mulutnya. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di garis pandangnya. Kamu tidak bisa. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan kilatan cahaya melewati lehernya. Darah berangsur-angsur menodai tubuhnya, dan dia langsung jatuh ke genangan darahnya sendiri. Itu adalah kematian yang lugas dan bersih. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen kembali ke taksi. Pandangannya beralih ke arah beberapa aura tersembunyi. Ini hanya peringatan. Jika kamu berani membuat masalah untukku lagi atau mengikutiku, aku jamin kamu akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan daripada orang-orang ini. Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengambil rokok yang setengah dihisap dari atap mobil. Kemudian, dengan jentikan jarinya, rokok yang setengah dihisap itu terbang ke arah tertentu sambil mengeluarkan percikan api. Itu sangat cepat. Puci. Orang lain jatuh ke tanah. Itu adalah pengemudinya. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi, langsung menuju ke arah hotel. Hanya setelah Ye Chen pergi, sosok tertentu muncul dari kegelapan. Salah satu dari angka-angka ini sudah cukup untuk mengguncang kota Xiangjiang. Tuan tua, apakah Anda masih ingin terus melacak Ye Chen? Seorang pemuda bermata elang bertanya kepada seorang lelaki tua. Orang tua itu menatap darah di tanah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Akhirnya, dia berkata, mulai sekarang, keluarga Luo saya tidak akan ambil bagian dalam masalah ini. Dia tidak lagi tergiur dengan hadiahnya. Bagaimanapun, seseorang harus hidup untuk menikmati manfaatnya.
Bukan hanya keluarga Luo, tetapi kekuatan dan keluarga di sekitarnya juga mengungkapkan sentimen yang sama. Pada saat yang sama, di rumah minum teh 9 naga. Hari sudah larut. Bao Peimin dan penjaga menghabiskan teh mereka dan membicarakan beberapa masalah kultivasi sebelum bangun untuk pergi. Pada saat ini, bawahan penjaga dan Bao Xinhe bergegas mendekat. Keduanya tampak ngeri seolah-olah baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Penjaga itu melihat ekspresi mereka dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, jika saya tidak salah, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Ye Chen. Bao Xinhe dan bawahannya mengangguk serempak. Wajah Bao Peimin sedikit berubah. Mungkinkah Ye Chen bahkan tidak selamat malam itu? Lagi pula, jika dia dikelilingi oleh semua kekuatan itu, kecil kemungkinannya dia bisa melarikan diri. Bagaimanapun, Ye Chen sendirian dan ada wanita biasa di sampingnya yang perlu dilindungi. Penjaga itu memiliki senyum lucu di wajahnya. Bao tua, apa yang baru saja kukatakan? Anak ini bahkan belum bertahan 1 malam pun. Kamu benar-benar mempertaruhkan masa depanmu pada anak ini. Lelucon yang luar biasa. Sepertinya setelah bertahun-tahun, kemampuanmu menilai orang telah memudar seiring bertambahnya usia. Pada saat ini, bawahan penjaga tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, Anda salah paham. Ini bukan kasusnya. Baru saja, anak itu menggunakan jarinya sebagai pedang dan membunuh puluhan orang. Menilai dari cara kekuatan itu bertindak, tidak satupun dari mereka siap menyerang Ye Chen setelah ini. Begitu bawahannya mengatakan ini, ekspresi Bao Peimin dan penjaganya sedikit berubah. Mereka berseru pada saat yang sama, apa? Membunuh lusinan dengan 2 jari. Lelucon macam apa ini? Bao Xinhe tahu bahwa kedua penjaga ini tidak akan mempercayainya, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada mereka video yang menggambarkan serangan Ye Chen. Itu agak kabur karena seberapa jauh dia berada saat itu terjadi tetapi hasil serangan Ye Chen tercatat dengan jelas. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Melihat video tersebut, mata sang penjaga hampir melotot. Menggunakan 2 jari sebagai pedang untuk menciptakan serangan yang begitu kuat, bahkan dia mungkin tidak bisa melakukannya. Mustahil. Anak ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia. Hanya teknik rahasia yang bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Anak itu menggunakan teknik rahasia kali ini, tapi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Penjaga itu hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Namun, dalam hatinya dia tahu betul betapa palsunya kenyamanan ini. Bao Peimin mengelus jenggotnya. Meski dia kaget, itu tidak penting baginya. Lebih penting lagi, kali ini dia membuat taruhan yang tepat. Ye Chen dan Wei Ying kembali ke hotel. Dia tidak lagi merasakan niat membunuh yang menargetkan mereka berdua. Tampaknya dia berhasil mengintimidasi orang-orang yang berniat buruk itu. Namun, ketika dia kembali, dia menemui masalah yang berbeda. Ye Chen awalnya berencana untuk datang ke Xiangjiang sendirian, jadi dia meminta aula kegelapan untuk hanya memesan kamar dengan 1 tempat tidur. Sekarang sudah malam hari, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wei Ying juga melihat ke tempat tidur besar itu. Matanya penuh keraguan. Saya akan memesan kamar lain. Kamu bisa tidur di sini, perintah Ye Chen. Lagi pula, tidak mungkin mereka berdua tidur di ranjang yang sama. Saat Ye Chen hendak pergi ke meja depan, Wei Ying mengambil keputusan dan berkata, Ye Chen, jangan repot-repot. Tempat tidur ini sangat besar dan memiliki cukup ruang untuk kami berdua tidur di setiap sisinya. Lagi pula, apa yang terjadi hari ini sungguh membuatku takut. Bagaimana jika kita berpisah dan sekelompok orang itu datang mencariku? Ye Chen merenung selama beberapa detik. Wei Ying memang ada benarnya. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada ibunya bahwa dia akan menjaganya. Kalau begitu, kamu bisa tidur di kasur. Saya akan berkultivasi di samping Anda, kata Ye Chen. Kemudian, dia duduk bersila di sofa dan berkultivasi dalam diam. Jika dia menerobos lagi, dia mungkin bisa mengaktifkan sepenuhnya batu nisan lain di makam samsara. Dia telah menaklukkan sekelompok orang itu, tetapi masalah sebenarnya adalah Fang Zhenye dan para penjaga. Ye Chen kemudian memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan tablet dari makam samsara dan masuk ke emailnya. Orang-orang dari Aula Kegelapan telah mengumpulkan semua informasi yang mereka dapat tentang Gunung Jiangdao. Yang mengejutkannya, Gunung Jiangdao bukan hanya gunung suci di kota Xiangjiang,
tetapi juga gunung terlarang. Bab 475, Petunjuk dan Hal Aneh. Sebelum tahun 1999, gunung ini merupakan gunung biasa di sebelah barat kota Xiangjiang. Namun, setelah tahun 1999, banyak peristiwa besar terjadi di Gunung Jiangdao. 100 orang menghilang tanpa alasan. Pada malam hari, puncak gunung diterangi oleh api, dan badai petir membombardir puncak gunung tersebut sepanjang tahun. Meskipun terjadi fenomena yang tidak normal, pemerintah Xiangjiang dan Departemen Kepolisian tidak melakukan apapun, kemungkinan besar karena hal tersebut berada di luar pemahaman dan kendali mereka. Pada akhirnya, pemerintah menutup Gunung Jiangdao dan membangun tembok di kaki gunung. Mereka bahkan mengirimkan tentara untuk menjaga gunung tersebut sepanjang tahun. Selama tidak ada yang mendaki gunung, tidak ada yang terluka. Ini adalah solusi paling langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Selama bertahun-tahun, memang ada orang yang mencoba mendaki gunung untuk menyelidikinya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah jauh, kedua kaki mereka akan patah atau patah. Sangat menakutkan. Sejak itu, tidak ada yang berani mendekati gunung tersebut. Setelah lebih dari 10 tahun, statusnya berubah menjadi gunung suci di kalangan penduduk setempat. Warga yang tak terhitung jumlahnya berdoa memohon keselamatan setiap kali mereka melihat fenomena di puncak Gunung Jiangdao. Setelah Ye Chen selesai membaca informasinya, sudut mulutnya membentuk senyuman. Apa yang disebut fenomena misterius ini bukanlah sesuatu yang istimewa di mata para kultivator. Namun, Gunung Jiangdao pasti menyembunyikan formasi besar, jika tidak, fenomena ini tidak akan bertahan lama. Ye Chen hendak mematikan tabletnya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan napasnya bertambah cepat saat dia menatap gambar Gunung Jiangdao. Gambar diambil dari kamera udara. Sekilas terlihat tidak ada bedanya dengan gunung biasa. Namun, ketika Ye Chen memperbesar, melihat sebuah tablet batu di gunung. Di tablet batu itu ada karakter kuno. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan buku catatan yang ditinggalkan ayahnya di kediaman keluarga Lin dan membuka halaman terakhir. Dia terkejut saat mengetahui bahwa gambar yang digambar ayahnya persis sama dengan karakter kuno di loh batu. Jika dia menemukan tablet batu ini, dia akan dapat menemukan teman kakeknya. Ini terkait dengan latar belakangnya dan rahasia keluarga Ye. Apakah kakek membawaku ke Gunung Jiangdao ketika dia membawaku ke kota Xiangjiang saat itu? Mengapa kakek melakukan ini? Mungkinkah Gunung Jiangdao menyembunyikan semacam rahasia? Atau apakah makam samsara berhubungan dengan Gunung Jiangdao? Ye Chen tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia punya perasaan bahwa dia telah melihat sekilas misteri di balik masalah ini, tapi misteri itu masih belum cukup untuk membuat penilaian atau kesimpulan. Ye Chen kemudian mengembalikan tablet itu ke makam samsara. Dia melirik ke waktu dan menyadari bahwa saat itu sudah jam 2 pagi. Wei Ying sudah tertidur lelap. Mungkin dia kurang tidur, tapi sebagian besar selimutnya sudah terlepas. Kaki rampingnya ditutupi salah satu sisi selimut, dan kedua lengannya memeluk bantal. Agar tidak mengganggu Wei Ying, Ye Chen meninggalkan pembatas di pintu kamar lalu menuju ke rooftop hotel. Begitu batasan itu dilanggar, dia akan segera mendeteksinya. Gedung hotel merupakan gedung tertinggi ketiga di kota Xiangjiang. Berdiri di atap, orang hampir bisa melihat seluruh kota dan sekitarnya. Ye Chen tiba di atap dan mengarahkan pandangannya ke puncak gunung di sebelah barat. Meskipun awan menutupi puncaknya, sebagai seorang kultivator, dia masih bisa melihat sedikit ke dalamnya. Ye Chen mengambil peta wilayah Xiangjiang dan melihatnya sekilas. Dia menemukan bahwa gedung-gedung tinggi dan pegunungan di dekat Gunung Jiangdao semuanya adalah bagian dari sebuah formasi. Formasi pengumpulan roh kuno, seru Ye Chen. Formasi pengumpulan roh ini menarik semua energi alami dalam jarak 100 mil menuju Gunung Jiangdao, memberkatinya dengan peningkatan kepadatan energi spiritual. Ye Chen menjadi lebih bersemangat. Tiba-tiba, dia merasakan batu hitam di sakunya bergetar hebat. Beberapa detik kemudian, benda itu keluar dari sakunya dan melayang di udara. Itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Di saat yang sama, Gunung Jiangdao sepertinya tertutup lapisan cahaya suci yang membubung ke langit. Pilar cahaya keemasan menembus awan. Namun, semua itu datang dan pergi dengan sangat cepat. Melihat batu hitam itu hendak bergegas menuju Gunung Jiangdao,
Ye Chen dengan cepat meraih batu hitam itu dengan erat. Dalam sekejap, makam samsara muncul di atap hotel, dan rasa kesedihan yang sangat kuat menyebar. Batu nisan tiba-tiba bergetar. Kamu harus mendapatkan barang itu dari Gunung Jiangdao. Saat Ye Chen melihat pemandangan di depannya dengan linglung, suara tua tiba-tiba terdengar. Dia sangat familiar dengan suara ini. Pemilik suara inilah yang mengusirnya saat pertama kali dia mengaktifkan makam samsara. Pada saat ini, suara itu dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah Gunung Jiangdao berisi harta karun besar yang membuatnya tertarik. Apa itu? Ye Chen bertanya. Tebakannya benar. Gunung Jiangdao pasti ada hubungannya dengan makam samsara, namun, detail masalah ini masih harus dilihat. Suara tua itu berhenti selama beberapa detik, seolah sedang bergumul dengan sesuatu. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya lagi dan berkata, penekan jiwa dan pemisahan matahari. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, makam samsara di atap menghilang sepenuhnya, dan cahaya di sekitar batu hitam juga meredup sepenuhnya. Semuanya kembali normal. Batu hitam itu juga dimasukkan kembali ke saku Ye Chen. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Ye Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung di kejauhan. Matanya menyipit saat dia bergumam, sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Gunung Jiangdao besok. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana hingga menyebabkan fenomena seperti itu. Pada saat ini, Ye Chen tidak menyadari bahwa di sebuah gedung tinggi 1000 meter di utaranya, seorang lelaki tua berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berdiri di sudut atap. Auranya sangat halus, seperti makhluk abadi. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih, dan labu anggur digantung di limbahnya. Rambut putihnya sepertinya menunjukkan betapa kunonya dia, dan matanya yang dalam menatap ke arah Ye Chen. Anak dari keluarga Ye itu datang ke Xiangjiang. Bagaimana mungkin? Sudah bertahun-tahun berlalu, dan lelaki tua itu telah berubah menjadi debu. Saya mendengar bahwa Ye Tianzeng dan Jiang Rong dikurung di penjara hantu, dan anak ini telah lama hilang. Saya pikir masalahnya sudah selesai. Saat ini, sepertinya semua orang menari di papan catur Pak Tua Ye. Saat itu, Pak Tua Ye menggunakan langit dan bumi sebagai formasi dan mempertaruhkan segalanya pada cucunya. Dia bahkan menggunakan nasibnya sendiri dan nasib anak istrinya untuk menyembunyikan masalah ini dari Dao Surgawi demi melindungi keluarga Ye. Saya menertawakannya dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak layak, tetapi dia menertawakan saya karena tidak dapat memahaminya. Saya sangat ingin tahu apakah anak bernama Ye Chen itu benar-benar dapat memecahkan jebakan kuno ini. Orang tua itu mengambil labu anggur dari pinggangnya dan menyesapnya. Sedetik saja, dia jatuh dari ketinggian 100 meter dan menghilang dari pandangan. Bab 476, tidak sesederhana itu. Di atap, Ye Chen hendak kembali ke kamar hotelnya ketika dia melihat sesuatu dari sudut matanya. Samar-samar dia merasakan sepasang mata menatapnya dari jauh, dan matanya tiba-tiba tertuju ke arah itu. Dia samar-samar melihat bayangan hitam, tapi bayangan itu menghilang seketika. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Ye Chen menyipitkan matanya. Untungnya, hanya dialah satu-satunya yang bisa merasakan dan melihat fenomena di makam samsara. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiangjiang tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Ye Chen kembali ke kamar hotelnya, berniat untuk terus berkultivasi. Tiba-tiba Wei Ying duduk. Dia mengusap matanya yang mengantuk dan bertanya, Ye Chen, kemana kamu pergi larut malam? Aku hendak pergi mencarimu. Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, saya sedikit lapar, jadi saya turun untuk mengambil sesuatu. Wei Ying mengangguk, lalu pindah ke sisi kiri tempat tidur. Dia menepuk sisi kanan tempat tidur dan berkata, Ye Chen, ada 2 selimut di sini. Kalau mau tidur bisa tidur di sini. Jangan khawatirkan aku. Wei Ying memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak tidur karena kamu takut aku akan memanfaatkanmu, kan? Ye Chen tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia diam-diam kembali ke sofa dan duduk bersila untuk berkultivasi. Bagi para kultivator, sedikit tidur sudah cukup. Gunung Jiangdao dan Xiangjiang tidak sesederhana kelihatannya. Selain itu, Chen Tianli belum kembali, jadi dia harus memperkuat dirinya sendiri. Wei Ying sedikit kecewa, dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak tidur.
Dia mengedarkan teknik Chilling Heart, dan aura dingin muncul di sekelilingnya. Kristal es muncul di antara alisnya. Pada saat yang sama, di pantai Piala Emas kota Xiangjiang, kediaman keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga teratas di wilayah pesisir tenggara dan merupakan kekuatan utama di kota Xiangjiang yang telah ada selama ribuan tahun. Keluarga Li adalah orang yang rendah hati di Huaxia sampai putra tertua keluarga Li, Li Yuntian, dipilih oleh sebuah sekte yang berada jauh di pegunungan Kunlun. Begitu hal itu terjadi, status keluarga Li meningkat seiring arus, begitu pula kekuatan bela diri mereka. Dari segi kekuatan ekonomi atau kekuatan bela diri, keluarga Li sudah pasti memenuhi syarat untuk menjadi keluarga nomor satu di Xiangjiang. Saat ini, suasana di sini dipenuhi dengan kemarahan dan kehikmatan. Ada layar besar di ruang tamu, tempat video diputar berulang-ulang. Ini adalah adegan Ye Chen membunuh lusinan orang dengan 2 jari dan menekan semua orang yang hadir. Apa pendapatmu tentang anak ini? Seorang lelaki tua berambut putih yang memakai kacamata berbingkai emas bertanya. Orang tua itu adalah kepala keluarga Li, Li Jiacheng. Dia hanya duduk diam, tapi gelombang auranya cukup untuk menekan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sebagian besar orang luar akan dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan Tua Li. Di permukaan, dia adalah pengusaha top Huaxia, namun sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia pernah membunuh 100 orang di Xiangjiang dengan satu serangan pedang. Tanpa dia dan putra tertua yang dipilih oleh sekte tersebut, keluarga Li pasti tidak akan mencapai kekuatan mereka saat ini. Kata-kata Tuan Tua Li menyebabkan anggota keluarga Li terdiam beberapa saat. Beberapa detik kemudian, seorang pria parubaya berkemeja berdiri. Ayah, jika gambar ini nyata, maka kekuatan anak ini pasti luar biasa. Dia layak untuk direkrut. Tuan Tua Li mencibir dan membanting dokumen itu ke atas meja. Video ini tidak mungkin palsu. Orang-orang dari Xiangjiang itu pintar. Mereka rela mundur tanpa syarat karena diintimidasi. Juga, dokumen ini berisi informasi latar belakang Ye Chen. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia berkembang dari menjadi ahli nomor 1 di River City, kemudian menjadi ahli nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Ia bahkan mengalahkan Lin Juelong di arena pencaksilat beberapa hari lalu. Dalam arti tertentu, dia sekuat atau lebih kuat dari pakar peringkat pertama di peringkat Grandmaster. Insiden arena pencaksilat hari itu dicatat sebagai dokumen rahasia kelas SSS oleh pemerintah. Menurut rumor yang beredar, anak ini membunuh seorang wali hari itu dan bahkan memusnahkan keluarga terkemuka di ibu kota. Anak ini lebih mampu dari yang kita bayangkan. Mendengar kata-kata Tuan Tua Li, semua orang yang hadir tersentak. Anak ini benar-benar membunuh seorang wali. Kekuatan macam apa ini? Anggota keluarga mulai berbisik. Juga, ahli yang kami kirim hari ini untuk menghancurkan cabang Dark Hall di kota Xiangjiang dan membungkam mereka mungkin sudah mati. Tuan Tua Li menyipitkan matanya, menunjukkan bahwa dia sangat tertarik dengan masalah ini. Ayah, apa hubungannya aula kegelapan dengan ini? Pria parubaya itu bertanya dengan heran. Tuan Tua Li mendengus dingin dan berkata, pemimpin aula kegelapan adalah Ye Chen. Kita bisa melupakan mengambil tindakan terhadap aula kegelapan di kota Xiangjiang di masa depan. Saya juga berpikir Ye Chen mengetahui sesuatu tentang Gunung Jiangdao, dan kemungkinan besar dia mengetahui tentang rencana kita. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang tetua tamu dari keluarga Li, yang berusia 60 atau 70 tahun, berkata, Patriark, Ye Chen masih merupakan variabel. Karena dia dan orang-orang dari Dark Hall mengetahui rencana kita, haruskah kita mengirim seseorang untuk melenyapkan mereka? Jari-jari tua Tuan Li mengetuk meja dan berkata, saya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Dari surat perintah kematian Gunung Jiangdao, terlihat jelas bahwa Gunung Jiangdao dan Ye Chen adalah musuh. Dalam dunia bisnis, musuh dari musuh adalah teman. Hal yang sama terjadi di dunia seni bela diri. Kami sekeluarga bertekad untuk mendapatkan benda itu. Daripada membuat musuh tambahan, lebih baik menarik Ye Chen ke kamp kita. Yun Cheng, besok, pergi dan temui orang ini. Bersikaplah ramah. Jika Anda bisa berteman dengannya, itu yang terbaik. Namun, ahli seperti ini secara alami akan menjadi sombong, jadi Anda harus melakukannya perlahan-lahan. Pria parubaya itu tercengang. Meskipun dia sedikit tidak senang, dia tetap mengangguk. Ayah, serahkan masalah ini padaku. Setelah Tuan Tua Li memberikan instruksinya,
pandangannya tertuju pada pemuda di layar. Sebentar lagi, sekte dari tempat itu mungkin akan keluar untuk memilih para jenius lagi. Mengingat bakat anak ini, begitu dia terpilih, keluarga Ye pasti akan menjadi salah satu keluarga teratas di Huaxia. Metode pemuda ini sungguh luar biasa dan tegas. Jika dia menerima bimbingan dari pegunungan Kunlun, dia pasti akan berkembang menjadi ahli yang tak tertandingi. Keesokan paginya, Ye Chen bangun dari kultivasinya dan menghembuskan napas perlahan. Ketika pandangannya tertuju pada Wei Ying, dia menyadari bahwa tubuhnya ditutupi oleh kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Suhu di kamar hotel sangat rendah. Jika bukan karena teknik 9 surga Arcane Sun yang dia kembangkan, yang termasuk dalam elemen yang, dia mungkin akan terpengaruh juga. Selain itu, dia juga menyadari bahwa aura Wei Ying menjadi lebih kuat. Fisik dingin darah jahat memang merupakan keuntungan besar bagi para kultivator. Wei Ying sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Jejak haus darah muncul di matanya, tapi dengan cepat menghilang. Bab 477, menunjukkan niat baik. Ye Chen, kamu benar. Saya tidak merasa lelah sama sekali setelah mengolah teknik Chilling Heart. Apakah aku tidak perlu tidur mulai sekarang? Ye Chen tersenyum dan berkata, kita masih harus tidur, tapi 1 atau 2 jam sehari sudah cukup. Ini sudah jam 8, jadi ayo mandi lalu turun untuk sarapan. Nanti, saya berencana pergi ke Gunung Jiangdao untuk melihatnya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. 1 jam kemudian, mereka tiba di lobi hotel setelah sarapan. Yang mengejutkan, sekelompok petugas dari kota Xiangjiang sedang menyelidiki sesuatu. Samar-samar mereka mendiskusikan bahwa sesuatu telah terjadi di atap. Ye Chen mengerutkan kening. Saat dia dan Wei Ying hendak pergi, keempat petugas penegak hukum Xiangjiang memperhatikan Ye Chen dan mengelilinginya. Anda pasti Ye Chen, kata petugas penegak hukum paruh baya terkemuka. Saya, Ye Chen melirik mereka berempat dan menemukan bahwa mereka tidak memancarkan aura bela diri. Pria paruh baya itu menunjukkan kartu identitasnya dan berkata, Tuan. Ya, kami dari Departemen Kepolisian Xiangjiang. Saya melihat dari rekaman kamera pengintai bahwa Anda pergi ke atap pada dini hari. Mata Ye Chen menyipit. Mungkinkah fenomena makam samsara telah ditemukan? Ya, mohon bekerja sama dalam penyelidikan kami. Saya ada di sana. Apa masalahnya? Mendengar pengakuan Ye Chen, pria parubaya itu berkata, kalau begitu, bawa dia kembali ke kantor polisi. Kami menemukan mayat laki-laki di atap. Waktu kematiannya bertepatan dengan saat Anda pergi ke atap. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan kami. Tentu saja, Ye Chen tidak mau bekerja sama. Memang benar dia pernah ke atap, tapi mayat itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dia telah membunuh seseorang, dia tidak akan meninggalkan mayatnya di atap agar seseorang dapat menemukannya. Ini sungguh tidak masuk akal. Hal pertama yang dia pikirkan adalah seseorang telah menerima instruksi dari Fang Zhenye dan ingin menggunakan metode ini untuk menahannya. Bagaimanapun, seseorang dengan sengaja mempersulitnya. Ye Chen melirik orang-orang di depannya dan berkata, masih ada yang harus kulakukan hari ini. Saya akan mengirim pengacara untuk menghubungi Anda. Kemudian, dia meninggalkan hotel bersama Wei Ying. Dia tidak ingin mengambil tindakan melawan kelompok orang yang tidak memiliki kekuatan bela diri ini. Namun, yang mengejutkan Ye Chen, dia baru mengambil beberapa langkah ketika mereka mendatanginya lagi. Ya, ini perintah dari atasan. Mohon kerjasamanya. Jika tidak, Anda akan mempersulit kami. Ekspresi petugas itu sedikit dingin. Para petinggi telah menginstruksikan bahwa mereka harus membawa Ye Chen kembali apapun yang terjadi. Mereka bahkan bisa melontarkan tuduhan yang tidak berdasar. Sedangkan untuk jenazah di rooftop tidak ada jenazah. Namun menurut rekaman pengawasan, anak ini terlalu lama pergi ke rooftop di tengah malam, jadi pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang sedang terjadi. Selain itu, Ye Chen bukan penduduk lokal di sini, meskipun mereka tidak menunjukkan rasa jijik di permukaan, mereka masih lebih waspada terhadapnya. Terlalu mudah bagi mereka untuk membuat alasan untuk membawa pergi Ye Chen. Para petinggi hanya ingin mereka membawa Ye Chen pergi. Mereka bahkan mengatakan bahwa anak ini mungkin menggunakan cara-cara kekerasan. Begitu dia bergerak, mereka diizinkan menggunakan kekerasan untuk menekannya. Ye Chen mengabaikan mereka dan terus berjalan keluar bersama Wei Ying, yang sedikit takut.
Bagaimanapun, mereka adalah petugas penegak hukum. Akan sangat buruk jika mereka menyinggung perasaan mereka. Dia menatap Ye Chen, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia percaya bahwa Ye Chen punya rencana dalam pikirannya. Saat mereka mengambil beberapa langkah, keempat petugas itu melangkah maju dan mencoba menangkap Ye Chen. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh Ye Chen, seluruh hotel tiba-tiba melonjak karena angin kencang, dan mereka berempat tersapu dan terbang mundur. Beraninya kamu menyerang polisi. Salah satu pria parubaya meraung, dan sekelompok pria bersenjata langsung bergegas ke hotel dan selama Ye Chen berani bergerak, mereka akan melepaskan tembakan. Semua tamu dan staf di hotel jelas terkejut. Kepolisian Xiangjiang belum pernah bergerak ke sini sebelumnya, jadi apa yang terjadi? Mungkinkah anak laki-laki dan perempuan itu adalah buronan yang keji? Ekspresi Wei Ying sedikit dingin. Dia tanpa sadar meraih pakaian Ye Chen. Kamu Chen. Ye Chen mencibir di dalam hatinya. Jika hanya 4 petugas ini saja, dia mungkin menganggapnya sebagai suatu kebetulan, tetapi melihat orang-orang bersenjata ini sudah cukup untuk memastikan bahwa seseorang sengaja mengincarnya. Namun, pihak lain jelas tidak cukup mengetahui tentang dirinya. Meskipun kota Xiangjiang adalah wilayah administratif khusus Huaxia, kota tersebut tidak memiliki akses ke informasinya, yang dienkripsi. Hanya seseorang dengan tingkat otoritas yang sangat tinggi, seperti orang itu, yang dapat mengakses filenya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin hanya perlu mengungkapkan identitasnya untuk menyelesaikan situasi ini, tapi mengingat dia sekarang berselisih dengan militer, dia tidak perlu repot-repot menyelesaikannya secara damai. Apakah kamu yakin ingin menghentikanku? Tubuh Ye Chen melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Jika dia mau, orang-orang ini akan mati. Penegak hukum parubaya mendatangi Ye Chen dan berkata dengan tegas, Anda tidak hanya menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ini, tetapi Anda juga menyerang petugas polisi. Kami punya banyak alasan untuk menangkap Anda. Jika Anda tidak bekerja sama, kami akan mengambil tindakan lebih keras terhadap Anda. Oh! Ye Chen maju selangkah. Astaga, saat orang-orang bersenjata hendak menarik pelatuknya, seorang pria berjas bergegas mendekat. Berhenti. Mendengar suara ini, aparat penegak hukum sedikit tidak senang. Mereka melirik orang yang berjalan mendekat. Ketika petugas penegak hukum parubaya melihat wajah pria yang berbicara, ekspresinya membeku. Li Yuncheng, putra Li Jiacheng. Kekuatan keluarga Li meresap ke setiap sudut kota Xiangjiang, dan otoritas serta kekuasaan mereka jauh melampaui kepolisian Xiangjiang. Petugas penegak hukum parubaya dengan cepat tersenyum dan berjalan menuju pria itu. Ten, Li, kenapa kamu ada di sini? Mendesah. Saya baru ingat Anda juga punya saham di hotel ini. Saya benar-benar minta maaf mengganggu bisnis Anda. Aku akan segera membawa tersangka pergi. Dari sudut pandangnya, terlihat jelas bahwa tindakan mereka telah membuat khawatir keluarga Li. Lagi pula, keluarga Li juga punya sebagian saham di gedung ini. Namun, Li Yuncheng mengabaikan petugas itu. Sebaliknya, dia menghampiri Ye Chen dan berkata, Tuan. Ya, aku benar-benar minta maaf. Saya akan menangani masalah ini. Tanpa menunggu jawaban Ye Chen, Li Yuncheng menoleh ke petugas. Wajahnya dingin, dan dia bahkan terlihat sedikit marah. Ten, kamu adalah salah satu tamu terpenting keluarga Li. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyentuh Tuan Ye. Selain itu, apapun yang terjadi, keluarga Li akan menanggung semua konsekuensinya. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk membubarkan semua orang. Jika masalah ini mempengaruhi suasana hati Tuan Ye, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Bab 478, Formasi Perlindungan. Petugas penegak hukum parubaya itu tercengang. Dia telah melihat Li Yuncheng beberapa kali. Pihak lain adalah orang yang tidak banyak bicara, dan tidak banyak bicara, bahkan dalam pertemuan resmi. Meski begitu, Li Yuncheng sebenarnya membela anak ini, dan bahkan mengancam kepolisian. Sial, dia memandang Ye Chen dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sejauh yang dia tahu, atasannya memerintahkan untuk menangkap Ye Chen. Namun, Li Yuncheng lah yang menunjuk atasannya. Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Dia menyadari bahwa masalahnya agak serius. Karena itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera berkata, Tuan Li, aku tidak melakukan pekerjaanku dengan benar.
Aku akan menyuruh semua orang pergi sekarang. Adapun kasus yang melibatkan Tuan Ye, saya pasti akan mempelajarinya dengan cermat ketika saya kembali. Sebagai teman keluarga Li, Tuan Ye tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, saya minta maaf atas kecerobohan saya. Kemudian, dia melihat ke semua orang dan memberi isyarat. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar bubar, dan hotel kembali damai dan tenang. Semua ini terjadi begitu cepat, tapi yang mengejutkan semua orang, ini juga berakhir begitu cepat. Otoritas dan pengaruh keluarga Li di kota Xiangjiang tidak diragukan lagi. Para pengusaha di lobi hotel melirik Ye Chen dan mencoba yang terbaik untuk mengingat wajahnya. Siapapun yang bisa membuat keluarga Li berbicara atas nama mereka sungguh luar biasa. Ye Chen tidak menunjukkan reaksi apapun dari awal hingga akhir. Namun, dia sedikit terkejut karena keluarga Li akan pindah. Bagaimanapun, itu adalah ahli dari keluarga Li yang telah menyerang cabang Aula Gelap Xiangjiang sebelumnya. Secara logika, dia dan keluarga Li seharusnya menjadi musuh. Mengapa mereka memperlakukannya seperti ini? Bibir Li Yuncheng membentuk senyuman hangat saat dia mengulurkan tangannya ke Ye Chen dan berkata, "Tuan. Ya, saya belum sempat memperkenalkan diri. Namaku Li Yuncheng. Ini salahku kalau kamu terkejut dengan pengalaman pertamamu di Xiangjiang." Dia ingat kata-kata ayahnya tadi malam, yang berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati Ye Chen. Setidaknya, Ye Chen terlalu penting dalam rencana mereka. Li Yuncheng melihat Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, jadi dia melirik Wei Ying dan berkata, "Tuan. Kamu harus keluar. Saya kebetulan ada waktu luang hari ini, jadi mengapa saya tidak meminta sopir untuk mengantar Anda berkeliling?" "Tidak perlu untuk itu." Ye Chen menjawab dan keluar dari hotel. Menurutnya, keluarga Li tidak altruistik. Pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka menunjukkan niat baik seperti itu. Li Yuncheng tahu bahwa Ye Chen adalah petarung yang kuat dan memiliki hati yang bangga, jadi dia bertanya, "Tuan. Ya, apakah kamu akan pergi ke Gunung Jiangdao kali ini?" "Jika Tuan Ye ingin pergi ke Gunung Jiangdao, saya dapat membantu. Pertemuan meja bundar para penjaga akan dimulai besok, jadi barisan pelindung Gunung Jiangdao diaktifkan tadi malam. Jika Tuan Ye ingin pergi ke sana hari ini, perjalanan Anda akan sia-sia. Namun, keluarga Li punya cara untuk membawa Tuan Ye naik gunung." Li Yuncheng mengira kata-katanya akan meyakinkan Ye Chen, tapi dia salah. Ye Chen bertindak seolah dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia memanggil taksi dan berangkat begitu saja. Ekspresi Li Yuncheng sedikit jelek. Dia tahu betul bahwa taksi itu menuju ke arah Gunung Jiangdao. Pihak lain sepertinya tidak mempedulikannya sama sekali. Dia bahkan merasakan kekalahan yang tidak bisa dijelaskan. Dengan identitas dan statusnya, setiap orang harus mengangkat kepala dan berbicara kepadanya dengan hormat. Namun, tidak demikian halnya dengan Ye Chen. Dia menghela nafas dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ayahnya. "Ayah, Ye Chen menolakku dan pergi ke Gunung Jiangdao." Tidak ada jawaban dari seberang untuk beberapa saat, tapi kemudian sebuah suara tua berkata, "Ikuti dia dan lihatlah. Jika Ye Chen butuh sesuatu, bantu saja dia. Mengenai undangannya, jangan disebutkan untuk saat ini." Gunung Jiangdao. Sebuah taksi perlahan berhenti, dan Ye Chen serta Wei Ying turun dari mobil. Saat mereka berada di dalam mobil, pengemudi mengingatkan mereka berkali-kali bahwa mereka hanya boleh melihat Gunung Jiangdao dari kejauhan, dan berulang kali menekankan bahwa mereka tidak diperbolehkan naik gunung. Saat tiba di kaki gunung, Ye Chen bisa merasakan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Gunung Jiangdao. Batu hitam di sakunya juga bergetar aneh. Gunung Jiangdao dijaga ketat, dan ada tembok tinggi yang menghalangi jalan setapak. Ketika Ye Chen muncul, beberapa tatapan tidak ramah melintas. Namun, ketika orang-orang ini menerima panggilan telepon, tatapan tidak ramah mereka menghilang. "Ayo pergi." Ye Chen telah memperhatikan Li Yuncheng berdiri tidak jauh di belakangnya. Jelas sekali bahwa keluarga Li pasti telah menghubungi orang-orang ini. Dia tidak peduli dengan tindakan keluarga Li, dan dia tidak merasa berhutang apapun pada keluarga Li. Semakin dekat Ye Chen ke Gunung Jiangdao, semakin terasa menyesakan. Ekspresi Wei Ying jelek. "Ye Chen, aku tidak bisa berjalan lagi. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Istirahatlah di sini, aku akan memeriksanya."
Ye Chen mengambil beberapa langkah ke depan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap langkah yang diambilnya, medan magnet di kaki gunung berubah. Ketika dia mengambil langkah ke-6, seolah-olah sebuah tembok tak terlihat telah terbentuk di depannya, yang menghalangi segalanya. Sepertinya ini adalah formasi pelindung Gunung Jiangdao. Formasi ini agak aneh. Saya belum pernah melihatnya di pegunungan Kunlun atau Huaxia, gumam Ye Chen. Kemudian, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Ki sejatinya melonjak, dan dia melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Tebasan haus darah. Namun, formasinya tidak hanya tidak terluka oleh serangan itu, tetapi kekuatan pantulan membuat dia mundur 3 langkah. Formasi perlindungan spiritual kuno. Ye Chen hampir berseru. Kekuatan pantulan itu identik dengan tebasan haus darah miliknya, dan 3 kali lebih kuat. Jika dia tidak membatasi jumlah kekuatan yang dia gunakan sekarang, dia akan terluka parah. Mengapa formasi ini ada di tempat ini? Jika dia menemukan formasi ini di sekitar alam rahasia atau melindungi beberapa sekte di pegunungan Kunlun, itu bisa dimengerti. Namun, ini adalah Huaxia. Paling tidak, tidak ada seorang pun yang dia kenal di Huaxia yang memiliki kualifikasi untuk mendirikan formasi sebesar itu. Kamu memiliki mata yang tajam. Saat Ye Chen kaget, 2 pria tua muncul di belakangnya. Mereka adalah Bao Peimin dan wali lain yang dia temui di kedai teh, Penatua Wan. Penatua Wan melirik Ye Chen dan mendengus dingin. Nak, formasi ini bisa masuk peringkat 10 besar di seluruh Huaxia. Apa menurutmu kamu bisa mematahkannya hanya dengan serangan pedang? Ketika Penatua Wan melihat Ye Chen, dia diliputi amarah. Tindakan Ye Chen kemarin tidak diragukan lagi telah mempermalukannya di depan Bao Peimin. Bao Peimin menyipitkan matanya dan pergi ke sisi Ye Chen. Dia berkata dengan serius, formasi spiritual kuno ini sudah ada terlalu lama. Sejauh yang saya tahu, awalnya bukan di Gunung Jiangdao, tapi entah bagaimana seorang ahli perkasa memindahkannya ke sini. Jika di lain waktu, Anda mungkin bisa mendaki gunung ini, tetapi sekarang tidak bisa. Pertemuan meja bundar para penjaga akan segera dimulai, dan formasi spiritual kuno telah diaktifkan. Ye Chen, tahan dirimu selama 2 hari ke depan. Mengenai hal ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Fang Zhenyi. Bab 479, Lukisan Dinding. Ye Chen melirik arai perlindungan spiritual kuno dan mengangguk ke arah Bao Peimin. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kabarmu mendaki gunung? Saat Bao Peimin hendak berbicara, Penatua Wan di sebelahnya melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan token giok. Jari-jarinya membentuk segel, dan token giok itu langsung berkedip dengan seberkas cahaya. Cahaya menyelimuti seluruh tubuh Elder One, dan formasi tersebut memancarkan kekuatan yang langsung menyelimuti Elder One. Penatua Wan melirik Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Nak, tentu saja ada kunci untuk masuk, yaitu token giok ini. Hanya para penjaga dan beberapa eksistensi yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Huaxia yang diizinkan masuk. Tanpa itu, tidak mungkin kamu bisa masuk. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak memenuhi syarat. Inilah perbedaan terbesar antara kamu dan Fang Zhenyi. Anda harus menghormati mereka yang benar-benar kuat. Kalau tidak, bersikap sombong dan merendahkan hanya akan membuatmu kehilangan nyawamu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Penatua Wan menghilang dari pandangan Ye Chen. Bao Peimin tidak ingin membuang waktu untuk menjelaskan perilaku Penatua Wan, jadi dia berkata dengan tenang, "Saya kenal Fang Zhenyi. Dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Mungkin ada baiknya bagi Anda jika Anda tidak bisa mendaki gunung selama 2 hari ke depan. Jika Anda berada di sana selama pertemuan, itu mungkin akan menjadi pengalaman buruk bagi Anda, karena Anda harus menghadapi 19 wali. Jika Anda ingin menyelesaikan dendam antara Anda dan Fang Zhenyi, tunggu beberapa hari lagi. Ini saranku padamu." Nasihat yang jujur memang tidak enak didengar, namun bermanfaat pada akhirnya. Setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, Bao Peimin memegang token giok dan menghilang ke dalam formasi. Setelah mereka berdua pergi, mata Ye Chen menyipit. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menggunakan pedang pemecah surga. Naga tersembunyi menebas langit. Ye Chen meraung marah dan melepaskan serangannya dengan pedang pembunuh naga. Raungan naga bergema di seluruh lingkungan. Ledakan. Pedang pembunuh naga menghantam formasi perlindungan spiritual kuno dengan keras.
Kali ini, akhirnya ada riak dalam formasi. Namun, tidak ada tanda-tanda akan retak. Kemudian, formasi mulai berkilauan, dan kekuatan pantulan melesat ke arahnya. Kali ini, Ye Chen bersiap dan dengan cepat mundur, dan bahkan menggunakan rune hidupnya untuk memblokirnya. Dia berhasil menetralisir kekuatan pantulan tersebut, meski dia bisa merasakan darahnya melonjak. Ye Chen menghela nafas panjang dan menyarungkan pedang pembunuh naga. Dia tahu betul bahwa bahkan gerakan kedua dari pedang pemecah langit tidak akan mampu menghancurkan formasi, dan kekuatan pantulan darinya akan lebih besar lagi. Dia akan membutuhkan token giok. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu dan pandangannya tertuju pada Rolls-Royce di kejauhan, tempat Li Yuncheng sedang duduk. Dia teringat kata-kata Li Yuncheng. Mungkinkah keluarga Li benar-benar punya cara? Oleh karena itu, Ye Chen dan Wei Ying pergi ke Rolls-Royce dan mengetuk jendela. Li Yuncheng segera keluar dan berkata, "Tuan. Ya, aku. Tidak perlu membuang-buang kata-kata. Saya ingin tahu apa yang diinginkan keluarga Li dari Gunung Jiangdao." Ketika Li Yuncheng mendengar Ye Chen membicarakan masalah serius, dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan. Ya, tahukah Anda mengapa Gunung Jiangdao menjadi gunung suci dan terlarang di kota Xiangjiang?" Formasi. Ye Chen melontarkan dua kata. Itu benar. Li Yuncheng mengangguk dengan keras. Tapi Tuan Ye, tahukah Anda apa inti dari Gunung Jiangdao? Apa? Ye Chen tidak tahu banyak tentang Gunung Jiangdao dan menggelengkan kepalanya. Ya, saya dapat memberitahu Anda bahwa itu karena Gunung Jiangdao memiliki dua pedang. Yang satu disebut pedang penekan jiwa, sedangkan yang lainnya adalah pedang pemecah matahari. Kata-kata inilah yang dikatakan lelaki tua itu tadi malam. Saat ini, Li Yuncheng tidak melewatkan satu kata pun. Sebenarnya dia juga tidak memahaminya, tapi karena lelaki tua itu memintanya untuk mengatakan itu, dia pasti punya alasannya. Pedang penekan jiwa, pedang pembelah matahari. Mata Ye Chen dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Suara tua di makam samsara mengucapkan kata-kata yang sama sebelum menghilang. Penekan jiwa dan pemisahan matahari. Mungkinkah kedua pedang ini menjadi inti dari formasi perlindungan roh kuno? Atau apakah kedua pedang ini ada hubungannya dengan makam samsara? Li Yuncheng bisa merasakan kegembiraan di mata Ye Chen dan berkata, "Tuan. Ya, jika kamu punya waktu, kenapa kamu tidak ikut denganku ke kediaman keluarga Li? Kamu akan memahami segalanya saat melihat benda itu." Baiklah. Ye Chen dan Wei Ying masuk ke dalam mobil. 20 menit kemudian, mobil mencapai pantai Piala Emas Xiangjiang. Meskipun Wei Ying pernah mendengar bahwa keluarga Li adalah salah satu keluarga terkaya di Huaxia, dia tetap terkejut dengan kemewahan dan kemewahan di sini. Itu seperti sebuah istana, luar biasa dan luar biasa. Wei Ying tidak bisa memikirkan kata lain untuk menggambarkan hal ini. Napasnya sedikit tergesa-gesa. Meskipun dia telah melakukan kontak dengan banyak hal selama periode waktu ini, masih banyak hal yang asing baginya. Selain itu, dia bukan berasal dari keluarga berada. Mobil melaju ke garasi besar, dan mereka bertiga turun dari mobil. Dipandu oleh seorang petugas, mereka memasuki villa keluarga Li dan sampai di lift, yang membawa mereka langsung ke lantai 10. Ketika lift tiba, ekspresi Ye Chen membeku, saat dia menyadari bahwa ada kota kuno besar di bawah villa keluarga Li yang megah. Ya, ayahku sedang berkultivasi dan tidak nyaman baginya untuk datang dan bertemu denganmu, jadi aku hanya bisa membawamu ke sini. Tapi saya harap Tuan Ye bisa menjaga rahasia ini. Keluarga Li kami telah menjaga kota kuno ini selama 100 tahun. Ini adalah fondasi keluarga Li kami. Saat ini, Li Yuncheng merasa tidak berdaya. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya memintanya untuk membawa Ye Chen ke tempat ini. Ini adalah rahasia keluarga Li, yang belum pernah diperlihatkan kepada orang lain. Mungkinkah ayahnya sangat menghargai Ye Chen? Dia hanya ingat ketika dia meninggalkan kamar ayahnya kemarin, ayahnya hanya bergumam, identitas Ye Chen luar biasa. Dia layak mendapatkannya. Namun, selain menjadi pemimpin aula kegelapan dan pencapaiannya di ibu kota, identitas lain apa yang dimiliki anak ini? Segera, Ye Chen, Li Yuncheng, dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Saat ini, sebuah mural besar muncul di depan Ye Chen, yang lebarnya 5 meter dan panjang 30 meter. Itu terlihat seperti aslinya, dan yang mengejutkan, itu diukir dengan pedang.
Ya, lukisan ini adalah rahasia Gunung Jiangdao, kata Li Yuncheng. Ye Chen mengabaikannya. Matanya tertuju pada titik tertentu di mural. Sebenarnya ada 100 batu nisan yang tergambar di tempat itu. Terlebih lagi, ada seorang pemuda melayang di atas 100 batu nisan. Pemuda itu duduk bersila dengan 9 naga raksasa melingkari dirinya, salah satunya jelas merupakan naga darah. Namun, naga darah dalam gambar tampaknya memiliki panjang puluhan ribu kaki dan tak terkalahkan. Bab 480, tidak bisa dihindari. Melihat mural di depannya, Ye Chen bisa merasakan naga darah di tubuhnya bergerak. Seolah-olah itu akan keluar dari tubuhnya kapan saja. Dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, tapi naga darah di tubuhnya masih memancarkan aura kekerasan. Dia berdiri di sana selama 5 menit penuh. Li Yuncheng memandang Ye Chen beberapa kali. Dia tidak mengerti mengapa Tuan. Kamu terus menatap tempat itu. Kesembilan naga tersebut hanya menempati sebagian kecil dari keseluruhan mural. Apalagi itu bukanlah hal yang terpenting. Kamu. Li Yuncheng berkata dengan lembut tapi Ye Chen masih tidak menanggapi. Kamu. Li Yuncheng merasa ada yang tidak beres. Dia hendak mengulurkan tangan untuk memperingatkan Ye Chen ketika auman naga yang ganas meletus, yang mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Di saat yang sama, naga darah keluar dari tubuh Ye Chen. Gelombang kejut yang kuat menyapu sekeliling. Ekspresi Li Yuncheng berubah drastis. Dia memandang Ye Chen seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Niat membunuh yang tak terlihat menyelimuti dirinya, dan gelombang kejut mengguncang organ dalamnya dengan keras, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Wei Ying, sebaliknya, tidak terluka sama sekali. Saat naga darah itu menyerang, es di sekitar tubuhnya menutupi dirinya, secara naluriah melindunginya. Saat tubuh Li Yuncheng hendak menabrak dinding, sesosok tubuh bergegas mendekat. Itu adalah kepala keluarga Li Jiacheng. Tubuh Li Jiacheng gemetar, dan penghalang tak terlihat muncul di depannya, menangkap Li Yuncheng. Meski meredam dampaknya, kekuatan dahsyat itu tetap membuat Li Jiacheng dan Li Yuncheng mundur 10 langkah penuh. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Li Yuncheng menghela nafas lega dan diam-diam bersukacita. Siapa yang tahu kenapa Ye Chen tiba-tiba bertingkah seperti ini? Li Jiacheng tidak mengatakan apapun, dan hanya menatap naga darah di atas kepala Ye Chen. Ekspresinya serius dan ketakutan. Kemudian, tatapannya tertuju pada pemuda di mural itu dan dia bergumam, mungkinkah tebakanku benar? Apakah pemuda di mural itu benar-benar Ye Chen? Meskipun naga darah ini jauh lebih kecil dari mural, ia cocok dengan salah satu dari 9 naga dewa. Dia tampak tenang di permukaan, tapi hatinya kacau. Jika memang demikian, maka implikasi di balik masalah ini terlalu besar. Mural ini setidaknya berusia 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu, seseorang telah meramalkan keberadaan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya sadar, dan naga darah di atas kepalanya kembali ke tubuhnya. Dia sangat yakin bahwa pemuda di mural itu adalah dia. Namun, pertanyaan terbesar di hatinya adalah mengapa ia muncul di mural tersebut. Meskipun dia mengetahui seni ramalan, bahkan para ahli kuno yang perkasa mungkin tidak dapat meramalkan masa depan 1000 tahun sebelumnya. Terlalu banyak variabel. Latar belakang keluarganya, kakeknya, kota Xiangjiang, Gunung Jiangdao, dan kota bawah tanah ini. Semua hal ini saling terkait dan membentuk misteri yang aneh dan tak terduga. Bagaimana dia bisa menguraikan semua ini? Ye Chen akhirnya mengalihkan pandangannya ke Li Yuncheng dan Li Jiacheng. Dia mengambil 2 pil dan melemparkannya. Saya tidak bisa mengendalikan diri sekarang. Kedua pil ini akan sangat bermanfaat. Kesembuhanmu. Keduanya masing-masing meminum pil obat dan secara alami dapat merasakan aroma obat yang kaya yang dipancarkannya. Terima kasih, Tuan. Kamu. Tanpa ragu-ragu, mereka segera mengkonsumsinya, dan wajah mereka yang semula pucat menjadi sedikit kemerahan. Mereka semakin penasaran dengan Ye Chen. Pil ini lebih kuat dari pil manapun di kota Xiangjiang, atau bahkan Huaxia. Pil semacam itu akan menjadi harta karun bagi seniman bela diri manapun, jadi fakta bahwa Ye Chen memberikannya begitu saja berarti pil ini tidak istimewa baginya, dan dia memiliki pil yang bahkan lebih berharga. Ye Chen berbalik dan terus melihat mural itu. Dari mana asal mural ini?
Li Jiacheng pergi ke sisi Ye Chen. Di saat yang sama, dia melirik Li Yuncheng dan Wei Ying. Yuncheng, kenapa kamu tidak membawa Nona Wei ke tempat lain untuk mengambil hadiah? Li Yuncheng dan Wei Ying segera mendapat petunjuknya, dan mereka pergi bersama. Tak lama kemudian, hanya tersisa 2 orang. Li Jiacheng tidak membuang waktu dan berkata, Tuan. Ya, kota Xiangjiang adalah tanah orang barbar selatan dalam sejarah Huaxia. Orang barbar selatan adalah pelopor seni bela diri kuno, dan mungkin budidaya. Menurut penyelidikan saya selama bertahun-tahun, para ahli dari pegunungan Kunlun sering datang ke kota Xiangjiang untuk menangani urusan tertentu. Para penjaga Huaxia juga mengadakan banyak pertemuan di Gunung Jiangdao, yang semuanya menunjukkan betapa luar biasa tempat ini. Nenek moyang keluarga Li kami menyadari hal ini, dan selama beberapa ratus tahun, memindahkan keluarga tersebut dan mendirikannya di sini. 100 tahun yang lalu, ayah saya secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang istimewa tentang tempat ini di kota Xiangjiang. Oleh karena itu, dia membeli tempat ini dan menggunakan semua koneksi dan uangnya untuk melindunginya. Kemudian, kami membangun villa di permukaan pada siang hari untuk menyembunyikan masalah ini dari publik, sedangkan pada malam hari, kami diam-diam menggali kota kuno ini. Semakin banyak kami meneliti dan mempelajari kota bawah tanah ini, semakin kuat pula keluarga Li kami. Kami bahkan menggunakan ini sebagai pengaruh untuk memungkinkan putra sulung saya memulai jalur kultivasi. Ketika putra sulung saya bergabung dengan salah satu sekte pegunungan Kunlun, status keluarga Li semakin kokoh. Li Jiacheng tahu betul bahwa kehadiran naga darah di tubuh Ye Chen berarti dia bukanlah seorang seniman bela diri kuno, melainkan seorang kultivator. Jadi, Ye Chen pasti tahu tentang keberadaan pegunungan Kunlun. Sudut mulut Ye Chen melengkung saat dia menatap pria tua di depannya dengan penuh minat. Dia telah melihat lelaki tua ini di berita berkali-kali, dan berasumsi bahwa dia hanyalah pengusaha papan atas di Huaxia, tetapi sekarang sepertinya dia telah meremehkannya. Saya orang luar bagi keluarga Li Anda. Anda bahkan tidak mengenal saya dengan baik. Mengapa kamu memberitahuku rahasia ini? Anda harus tahu bahwa jika saya menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini, fondasi keluarga Li Anda pasti akan runtuh. Li Jiacheng tertawa terbahak-bahak. Ya, saya telah belajar banyak di dunia bisnis. Saya juga mempunyai keyakinan kuat bahwa keberuntungan dan keberanian adalah hal terpenting bagi mereka yang berhasil. Jika Tuan Ye benar-benar seperti itu, maka saya akan menerima kehancuran keluarga Li saya. Tapi sekarang sepertinya Tuan Ye lebih tertarik dengan mural ini daripada keluarga Li kita. Ye Chen hendak mengatakan sesuatu ketika Li Jiacheng berjalan mendekat dan menunjuk ke suatu tempat di mural. Dia berkata dengan serius, Tuan. Ya, saya tidak yakin apakah Anda ada hubungannya dengan mural itu, tapi naga darah membuktikannya. Juga, Tuan Ye, silakan lihat di sini. Pemandangan ini membuatku yakin bahwa Tuan Ye pasti akan masuk ke Gunung Jiangdao besok. Ye Chen tercengang. Mengikuti arah yang ditunjuk Li Jiacheng, dia melihat pemandangan lain. Dalam gambar tersebut, seorang pemuda sedang memegang pedang. Di seberangnya ada 10 lelaki tua. Meskipun gambarnya diam, aura 10 tetua ini sangat kuat, dan mata mereka dipenuhi dengan arogansi. Di sisi lain, pemuda tersebut terluka dan auranya lemah. Namun, senyuman kejam muncul di bibirnya, seolah kemenangan ada di genggamannya. Ye Chen tahu betul bahwa lukisan ini menggambarkan pemandangan yang akan terjadi di Gunung Jiangdao besok. 10 lelaki tua itu harus menjadi penjaga Huaxia, dan ini berarti pertempuran tidak bisa dihindari.